Nggak tahu di kamera kedengeran atau enggak, tapi itu kipas angin udah mulai berisik. Kalau itu suara motor, debu penyebabnya. Tuh, kelihatan nggak? Debunya udah cukup tebal. Aduh, tinggi lagi. Nah, lumayan kotor, tapi ini bisa dibilang medium. Biasanya lebih tebal dari ini, tapi ya sekalian aja. Karena saya nggak cuma punya satu, tapi ada dua. Dia sistemnya dua sangkutan gitu. Dua kipas yang siap dibersihkan. Nah, yang tadi dalam kamar justru debunya lebih banyak. Mungkin karena lebih sering dipakai atau kenapa ya? Oke, jadi kipas ini mereknya Sky, kelihatan nggak? Sky ini bolong, bukan rusak, tapi sengaja dicopot. Model ini maintenance-nya enak banget. Ini ada klipnya ya, tinggal ditarik aja ke atas. 1, 2, 3, 4. Ada 4 klip. Copot di tengah. Terus diputar. Ini diputar berlawanan. Ini kayak searah jarum jam. Ke sini searah ya. Oh ya, searah. Nanti yang di dalam yang berlawanan. Terus ditarik. Ini debunya. Nah, ini putar lagi. Beda ya, beda arah dengan yang tadi. Oke, ditarik lagi. Dah, jadi. Nah, yang ini nggak usah dicuci. Ini mesinnya, jangan dicuci. Jadi saya amankan dulu satu. Satu lagi. 1 klip. 2, 3, 4 klip. Gampang banget ya. Yang susah itu adalah ngambilnya di atas tadi. Nggak susah sih, tergantung gimana masangnya. Jadi saya sangat merekomendasikan model ini karena easy maintenance. Oke. Enaknya kalau udah begini, kita tinggal main air aja. Kita bisa semprot. Saya biasanya semprot dulu buat ngilangin debu-debu yang gedenya. Bahkan nggak perlu sabun sebenarnya, bebas sih mau disabunin atau enggak. Habis itu biasanya saya sikat-sikat sedikit asal-asal aja, nggak perlu terlalu teliti karena memang debunya udah rontok ya. Debu ini gampang asal nggak berminyak, asal bukan kipas angin yang kalian pasang di dapur, biasanya gampang. Sikat-sikat, semprot sedikit, bersih. Next, semprot lagi. Bagian dalam dan bagian luarnya tinggal disikat searah jerujinya aja. Nah, bagian kipasnya, kalau kalian sayang jangan pakai sikat ya, pakai lap aja. Karena biasanya agak baret, tapi saya nggak peduli. Dan nggak terlalu baret juga kalau sikatnya yang halus. Sekarang waktunya dikeringin, dilap-lap aja. Jadi lapnya nggak perlu terlalu serius, sebisanya aja, nggak perlu terlalu kering kalau saya sih. Karena kan nanti habis itu dia diputer, dia akan kering. Jadi tujuan ngelapnya supaya nggak ada air yang banyak dan merusak mesinnya, gitu aja sih. Si mesinnya juga jangan dilupakan, dia perlu dilap-lap juga karena kan ada debunya juga ya, tapi dia nggak bisa ikut mandi.
menurut saya sih kayak ginian jangan terlalu ini ya, jangan terlalu serius. Maksudnya jangan terlalu sampai bersih banget tapi habis itu nggak disentuh-sentuh lagi. Karena biasanya kalau terlalu ribet kepikiran jadi udah malas duluan. Nah yang penting konsisten dan rutin bersihinnya supaya tetap sehat. Cerita sedikit tentang brand Sekai ini. Jadi awalnya saya nyoba beli satu, terus ternyata oke, karena dicari-cari untuk kipas yang saya ada kebutuhan kipas yang pakai remote yang ditempel di dinding, dan pilihannya ini yang harganya paling masuk akal pada saat itu ya, nggak tahu sekarang. Nah persis model yang ini ternyata waktu itu rusak. Buat saya elektronik rusak itu biasa, nggak ada produk yang nggak sempurna. Nah yang membedakan antara brand satu dengan yang lainnya adalah purna jualnya. Si Sekai ini dia memberikan impresi yang baik sekali pada saat yang nggak tahu yang mana, salah satu dari mereka rusak waktu itu. Jadi rusak, kemudian saya hubungi customer service-nya, saya tahu ini brand lokal, agak gimana gitu awalnya ya, aduh ada nggak nih CS-nya yang benar-benar ngerespon. Ternyata beneran, dan menariknya lagi dia pakai sistem WhatsApp, enak banget. CS yang pakai WhatsApp itu enak banget karena responsif dan orang langsung, bukan mesin yang ngejawab. Dan ternyata kita bisa panggil service centernya, ceritain kerusakannya apa, kasih modelnya, langsung janjian untuk datang teknisinya. Jadi kita tinggal tunggu di rumah dan cuma bayar ongkos waktu itu kalau nggak salah 25 atau 35 ribu gitu, saya lupa. Dan buat saya itu sangat-sangat membantu, karena kalau kita keluar ongkosnya mungkin lebih dari itu dan waktunya belum kebayang lagi tuh seperti apa ribetnya. Dia benerin, onderdilnya ada yang rusak, diganti, bagus lagi, saya beli satu lagi. Gitu ceritanya. Fiturnya dia ada timernya itu pada pilihan setengah jam, 1 jam, 2 jam, dan 4 jam. Setelah itu dia akan mati sendiri. Lalu mode di sini dia bisa muter terus seperti kipas pada normalnya. Bisa juga muter, berhenti. Jadi kayak angin sepoi-sepoi. Dan OSC ini maksudnya untuk muter kanan kiri. Mau kita hidupin, muter kanan kirinya, atau dia diem aja manteng ke sudut tertentu. Kalau atas bawahnya manual ya. Ini dikencengin, dikendorin manual tuh. Dan ini ada tombol fisik kalau kita nggak mau pakai si remote-nya ini. Sekarang waktunya saya pasang lagi. Sebagaimana nyopotnya yang gampang tadi, harusnya pasangnya juga gampang. Nggak harusnya ding, saya udah sering kok, emang gampang. Pertama, ini ada ininya nih. Ini ada apa nih namanya, buat pegangannya gitu. Pastikan ini posisinya di atas. Udah beres, bersih seperti baru. Waktunya kita pasang lagi dan pastikan tidak korslet. Dia pas-pasan. Ya. Kita beresin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih gampang. Bismillahirrahmanirrahim. OSC-nya, muter-muternya kanan kiri. Alhamdulillah. Beda banget ya, suaranya beda dan dinginnya juga beda kalau habis dibersihin.